Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guswin. Kali ini Guswin akan berbagi pengalaman desain media belajar berbasis PowerPoint. Nah, kali ini seperti di intro, di contoh tadi, bagaimana kita bisa menampilkan slide-slide yang begitu indah dan cantik. Sebenarnya bergantung pada keterampilan kita ya, keterampilan kita membuat animasi dan grafis. Memang tidak mudah untuk bisa langsung bisa, kita harus tekun untuk membuatnya ya, berlatih desain. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, jadi semuanya bisa ya. Jadi seperti slogan yang sering saya sampaikan, bisa itu karena biasa. Sebagai contoh seperti media ini ya, ini satu slide ini saya bisa menerangkan banyak hal ya. Jadi akuntansi itu kan perlu penjelasan secara detail ya, banyak tabel dan sebagainya. Jadi saya tidak perlu menggunakan hyperlink. Cukup dalam satu halaman ini saya bisa menampilkan contoh transaksi atau soalnya di sini ya, contoh transaksi. Kemudian ini bisa disembunyikan dan jawabannya bisa ngeklik tanggal sesuai yang mau kita coba. Jadi peserta didik bisa memilih mau mencoba menjawab transaksi tanggal berapa ya, kita bisa bidik tanggal berapa, tidak harus urut ya, meskipun di dalam praktek harus urut, namun ketika kita menguji keterampilan peserta didik, kita serahkan dia mampu yang mana, nanti kita koreksi bersama, begitu ya. Jadi di sini satu halaman ini sudah bisa mewakili banyak slide sebenarnya. Jadi contoh tadi transaksinya sudah ada, misalnya tanggal 13 mau dibukukan, pencatatannya sudah bisa seperti ini. Ini tanggal 13 kalau saya ketik seperti ini. Nah, lengkap kan? Jadi ada pencatatan di tabel-tabel, kemudian ada tabel tambahan, kita bisa tutup tabelnya ini, kita bisa ngeklik tanggal yang lain, misalnya tanggal 1 seperti ini. Ini cukup dalam satu slide, bayangkan. Hanya satu slide. Ya kan, mudah bukan? Nah, seperti ini. Selesai ini dipahami, kita bisa tutup dan lanjutkan yang lain, bisa membaca naskah yang tadi. Ya, ini bisa dibuka tutup, ini bisa sembunyi, bisa muncul dan seterusnya. Dan ini satu slide ini sudah cocok untuk dalam 1 atau 2 jam pelajaran untuk berlatih bersama dengan anak-anak dengan alat bantu proyektor tentunya ya, proyektor dan screen. Materi pengantarnya tentu juga harus dibuat. Nah, di sini saya juga membuatkan di materi pengantarnya. Di sini banyak sekali ya materi pengantarnya di sini. Sama di sini satu slide bisa menjelaskan, mendeskripsikan banyak hal. Jadi dalam satu slide. Karena masing-masing objek ini bisa kita klik ya, dan tidak harus urut dari atas ke bawah, terserah mana yang mau diklik duluan. Seperti itu. Ini juga sama. Ini dalam satu slide ini menyimpan banyak informasi. Kalau daerah tertentu atau objek tertentu saya klik, misalnya saya klik timbangan ini, maka muncul seperti ini. Saya klik lagi, muncul begini, saya klik lagi. Nah, oke. Nah, bagaimana membuatnya? Untuk bisa membuat materi-materi semacam ini, seperti ini juga, itu kunci pertama kita harus terampil terampil di animasi ya, animasi. Jadi materi ini sebenarnya adalah materi bukan satu bab, saya bilang ini beberapa bab ya, beberapa bab ini bisa saya selesaikan dalam satu file. Jadi ini mulai dari pencatatan persamaan sampai pencatatan jurnal. Nggak perlu banyak-banyak slide sampai belasan gitu, nggak perlu. Ini yang sini sebenarnya bukan slide untuk presentasi. Ini adalah bukti kehadiran anak-anak di pembelajaran online. Jadi saya sangat terbantu ketika PJJ menggunakan media semacam ini. Apalagi nanti ketika tatap muka. Jadi ini sangat-sangat membantu. Baik, saya akan kenalkan secara bertahap bagaimana cara mempersiapkan desain-desain yang cantik semacam ini. Bahkan template-template semacam ini banyak banget ya, banyak ya. Jadi yang template semacam ini sedang saya sempurnakan. Jadi saya harus memodifikasi. Nanti saya akan tawarkan ke teman-teman kalau tidak sempat untuk desain,
ya pesen aja lah ya. Pesen aja ke Goswin nanti, ganti apa istilahnya, donasinya lah, supaya Goswin lebih bersemangat membuat ya. Jadi banyak hal yang seperti ini nanti bisa teman-teman tinggal ngisi. Jadi di tulisan-tulisan ini nanti ada perintah-perintah apa yang harus dilakukan, termasuk petunjuk untuk pemakaiannya. Baik, saya langsung akan bantu teman-teman memperkenalkan dasar-dasar animasi. Namun sebelum masuk ke latihan dasar membuat animasi, bantu subscribe bagi yang belum ya. Bagi yang sudah, nggak usah udik-udik subscribe-nya, biarkan berwarna abu-abu, jangan sampai merah ya. Kemudian supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya, jangan lupa loncengnya diaktifkan. Baik, seperti biasa ya, seperti biasanya ketika kita akan memulai membuat desain slide PowerPoint, maka awalilah dari halaman yang blank template ya, blank template, bukan yang ini. Kalau yang ini namanya itu title slide ya, di sini ya. Kita ambil yang blank template. Nah, yang kosong. Nanti kemudian the background dan macam-macam bisa diubah. Silahkan dilihat di 2 video sebelumnya atau lihat di deskripsi. Saya akan mengenalkan dasar-dasar animasi dulu. Jadi ketika kita sudah berada di sini dan kita punya objek ya, saya punya objek, misalnya objeknya berupa gambar saja ya. Misalnya ada gambar semacam ini. Nah, gambar ini pingin saya buat animasi. Bagaimana cara menggerakkan, cara memunculkan, bahkan cara menghilangkannya. Nanti di aplikasinya ini bisa saja untuk objek tulisan, sama saja sebenarnya ya. Jadi misalnya ini ada objek bulatan begini, saya akan kasih animasi. Caranya adalah kita klik objeknya, kita pilih animation. Di sini ada pilihan animation, itu ada beberapa kelompok ya, ini hijau, kuning ya, hijau, kuning, merah, kemudian transparan. Memang apa bedanya masing-masing warna ini? Mereka punya fungsi atau tugas animasi sendiri-sendiri. Yang hijau ini tugasnya adalah memunculkan objek dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan yang kuning itu akan menganimasi objek yang sudah muncul. Yang merah, di sini tulisannya exit ya. Yang merah itu fungsinya adalah menghilangkan ya, menghilangkan objek. Jadi animasi dia adalah menghilangkan objek dengan berbagai model animasi. Kemudian yang terakhir di sini ada yang transparan ini. Ini yang transparan atau motion pad ini jenis animasi yang kita tinggal apa ya istilahnya, sudah ada animasinya, sudah muncul dan kita mengaturnya, bisa bergerak ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Nanti kita peragakan saja ya supaya nggak bingung. Kita mulai dari animasi hijau. Jadi kalau ini saya slideshow belum ada animasi, maka dia langsung nongol, ya kan? Nah, kalau kita beri objek animasi hijau, ya misalnya saya kasih zoom. Saran saya kalau mau memulai animasi tidak di sini ya, karena kalau di sini kita tidak bisa melihat actionnya seperti apa. Kita mulai dari add animation, ya. Kemudian pilih yang warnanya hijau nih ya. Jadi kelompok warna hijau ini kan pilihannya banyak. Nah, seperti ini. Kita bisa mencoba satu-satu. Nah, seperti apa bentuknya? Gini ya. Misalnya saya pilih yang zoom, basic zoom. Seperti ini. Setelah terpilih basic zoom, ini masih bisa diatur lagi di sini. Di sini ada tulisan effect option. Mau zoomnya seperti apa? Seperti ini atau mungkin seperti ini. Nah, silakan dipilih sesuai selera. Nah, seperti ini ya. Misalnya saya pilih yang ini. Ini kita kalau animasikan nanti dia tidak ada dulu ya. Setelah kita klik baru dia muncul, ya kan? Oke. Sekarang supaya kita bisa mengatur kecepatan, kemudian mengatur apalagi ya, macam-macam ya, mungkin dikasih suara dan seterusnya, maka kita aktifkan di sini animation pin. Nah, di sini ya kita ada pengaturan. Masuk ke efek bisa. Kalau misalnya di sini gambarnya mouse, berarti animasi itu berfungsi setelah diklik. Kalau yang di bawahnya start with previous, itu begitu slide nongol ya, maka dia langsung action.
Kalau yang jam, ini gambar jam, nunggu ya, nunggu setelah action pertama selesai dan seterusnya ya. Saya akan masuk ke timing. Di sini kita bisa lihat ada apa saja. Di sini bisa ditambah sound ya, kemudian di sini bisa kecepatannya diatur. Ini yang sangat cepat ya. Misalnya saya buat medium. Kemudian saya oke. Nah, kalem kan? Nah, kalau dianggap terlalu kalem ya diatur lagi ya. Masuk ke timing, kemudian di sini pakai yang fast misalnya. Nah, dia tampilnya hanya satu kali, dia nongol sekali. Kalau misalnya pingin ini muncul lebih dari sekali, maka kita pilih di sini repeat. Nah, di sini repeatnya bisa sampai 10 ya. Bisa sampai 10. Misalnya saya pakai 2 aja ya, 2. 1 2. Nah, gitu kan? Itu bisa terulang ya, terulang. Oke, sudah ya. Ini jadi hari ini kita hanya belajar animasi yang hijau ya. Nanti di video yang lain kita kombinasi hijau dengan kuning, kemudian kombinasi hijau dengan kuning dengan merah dan seterusnya. Jadi seperti itu caranya. Apakah bisa ini dianimasi lagi ditambah setelah katakan tadi kan nah gini 2 kali ya. Saya ubah sekarang 1 kali aja timingnya. Ini repeatnya saya buat none saja, jadi tidak mengulang. Tapi saya akan kasih animasi lagi. Setelah dia muncul seperti itu, saya tambah animasi lain. Misalnya ya, saya buat animasi yang mana ya kira-kira, kru yang membesar gitu ya. Ini. Nah, gitu ya. Saya coba ya. Jadi kalau misalnya pakai animasi ini, jadi kita tayangkan nanti seperti ini, kemudian muncul lagi, ya kan? Tapi ini main klik. Bagaimana kalau misalnya yang kedua ini tidak pakai klik? Maka kita tinggal ngambil gambar jam. Jadi setelah tampilan pertama muncul tampilan kedua. Saya klik ya. Klik. Nah, muncul dia, ya kan? Lebih bagus mungkin munculnya di sini dibuat dengan timing yang kalem ya. Jadi yang medium atau slow. Kita coba sekarang. Kita animasikan atau kita play all sini aja. Nah, seperti mendal ya, seperti mendal. Seperti itu teman-teman untuk dasar-dasar animasi. Kita baru belajar animasi untuk yang model apa tadi? Kita baru yang hijau ya. Hijau itu namanya di sini entrance ya. Nanti di video yang akan datang kita akan kombinasi langsung yang kuning dan merah. Kemudian video lanjutannya kita akan bikin yang kombinasi semuanya dan tampilnya karena klik objeknya. Jadi bukan klik di sembarang tempat, harus objeknya. Sampai akhirnya teman-teman mahir terampil membuat animasi PowerPoint. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di tutorial PowerPoint berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.